Di Bali ada tradisi yang bernama Omed-Omedan. Katanya tradisi ini merupakan tradisi yang wajib dilakukan guys. Kalau tidak, nanti bisa mendatangkan kesialan untuk warga yang berada di daerah Denpasar Sesetan ini guys. Oke guys, kenalin nama gua Wisdawan. Let's study with Pinky Boy. Omed-Omedan adalah tradisi para anak-anak muda di Bali yang dilakukan saat ngembak geni atau hari pertama setelah hari perayaan Nyepi. Sejarah dari tradisi Omed-Omedan ini berasal dari Denpasar Selatan, Bali. Pengertian Omed-Omedan dalam bahasa Indonesia, Omed-Omedan artinya tarik-menarik guys. Omed-Omedan ini merupakan tradisi unik di mana para anak muda saling berpelukan dan saling tarik-menarik secara bergantian antara dua kelompok. Acara adat yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya sebagai bentuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini dilakukan oleh anak muda berusia antara 17 sampai 30 tahun. Tradisi ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Konon, tradisi Omed-Omedan ini berasal dari masyarakat kerajaan Puri Oko yang terletak di Denpasar Selatan. Saat itu, masyarakat berinisiatif untuk membuat permainan tarik-menarik. Lama-kelamaan, permainan ini semakin menarik dan berubah menjadi saling rengkul guys. Aksi permainan ini membuat suasana menjadi gaduh. Raja Puryoko yang tengah sakit keras menjadi marah-marah. Ia merasa terganggu dengan suasana berisik itu. Namun saat raja ini keluar dan melihat permainan Omed-Omedan ini, ia malah sembuh dari sakitnya guys. Sejak saat itu, sang raja memerintahkan supaya Omed-Omedan ini diselenggarakan setiap tahun. Setiap menyalakan api pertama atau ngembak geni, usai perayaan Hari Raya Nyepi itu. Tradisi Omed-Omedan ini pernah tidak dilakukan oleh desa Sesetan. Saat dihentikan terjadi kejadian aneh, yakni ada dua babi yang saling berkelahi di depan pelataran pura atau di depan pura gitu guys. Masyarakat menganggap kejadian itu sebagai pertanda buruk. Akhirnya tradisi Omed-Omedan ini dilakukan kembali. Nah, seperti ini cara pelaksanaan Omed-Omedan ini. Pertama, peserta akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok wanita. Kalau orang Bali itu menyebutnya teruni guys, dan pria itu teruna. Sebelum acara dimulai, semua peserta harus mengikuti upacara persembahyangan di Pura Banjar terlebih dahulu. Dalam persembahyangan tersebut, mereka memohon kebersihan hati dan kelancaran dalam melaksanakan ritual Omed-Omedan ini. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari barong bangkung. Kalau bahasa Indonesianya sih tari barong babi ya guys ya. Dimaksudkan untuk mengingat kembali peristiwa beradu sepasang babi hutan di desa ini. Saat pelaksanaan ritual, kedua kelompok saling berhadap-hadapan yang diatur oleh polisi adat. Kalau orang Bali itu bilang pecalang ya guys ya. Selanjutnya secara bergantian dipilih satu orang dari masing-masing kelompok untuk diangkat dan diarak pada posisi yang paling depan. Barisan paling depan guys. Kedua kelompok itu saling beradu. Pemuda dan pemudi yang di depan harus saling berpelukan satu sama lain. Saat saling berpelukan, masing-masing kelompok akan menarik rekannya hingga salah satu dari dua orang yang tengah berpelukan itu terlepas. Makna dan tujuan jika kedua muda-mudi itu tidak dapat dilepaskan, panitia akan menyiramnya dengan air hingga basah kuyup. Saat kedua pemuda-pemudi ini saling bertemu dan berpelukan erat, ada kalanya mereka saling beradu kening, pipi, dan bahkan bibir guys. Dan masyarakat luar salah kaprah mengartikan ritual ini sebagai saling berciuman. Di masa lalu, masyarakat desa Sesetan memandang tradisi Omed-Omedan ini sebagai wujud Masimo, Kramo, atau Dharma Santi, yang artinya menjalin silaturahmi antar sesama warga. Ini adalah kepercayaan orang Bali ya guys ya. Mohon untuk tidak menjelek-jelekan karena tradisi ini ada isi ciuman, pelukan. Padahal yang melakukan tradisi ini belum nikah dan masih remaja semua guys. Kalau menurut saya itu adalah tradisi untuk mempererat kekeluargaan yang ada di desa sana dan memungkinkan untuk mendapatkan jodoh juga bisa ya guys. Oke, lanjut. Dalam perkembangan tradisi Omed-Omedan ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kemudian masyarakat mengemas menjadi festival dengan tajuk Omed-Omedan Cultural Heritage yang dimeriahkan dengan basar dan panggung pertunjukan.
Hal ini agar tidak ada masyarakat yang memaksa masuk karena ingin menonton Omed-Omedan ini. Omed-Omedan kali ini juga tertutup tanpa adanya penonton maupun dipublikasi gitu guys. Tradisi Omed-Omedan ini tetap digelar tahun ini sesuai hasil kesepakatan Prajuru Banjar Kajo. Sebab jika tidak digelar, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada kepercayaan di wilayah Sesetan, bagaimanapun kondisinya harus tetap digelar. Kami tidak berani tidak meniadakannya, ungkap dari seseorang warga di sana guys. Menurut penuturan secara turun-temurun, tradisi ini pernah ditiadakan. Lalu, apa dampaknya? Katanya, saat itu langsung terjadi kejadian aneh di wilayah tersebut. Warga menyaksikan kejadian bangku mepalu atau 2 ekor babi yang sedang berkelahi. Semenjak kejadian itu, tradisi Omed-Omedan ini pun tetap digelar. Walaupun sejarahnya belum pasti, namun disebutkan bahwa Omed-Omedan ini berasal dari abad ke-17. Disebutkan saat itu wilayah Sesetan dikuasai oleh seseorang raja. Sang raja tersebut mengalami sakit keras. Karena tak ada yang bisa mengobati sang raja, raja pun memerintah agar warga tidak membuat kegaduhan di sekitar puri atau di sekitar wilayah raja gitu. Ketika nyepi, para abdi dan warga tidak mengindahkan titah dari raja atau tidak mendengarkan perintah dari raja ini dan membuat kegaduhan di jalan raya. Raja pun marah dan berjalan keluar dalam keadaan sakit. Saat berada di halaman puri, ia melihat para abdi dan masyarakat saling bergembira dan berangkulan. Saat itu seketika penyakit raja pun sirna atau raja pun jadi sembuh guys. Setelah itu, raja menyelenggarakan kegiatan bergembira saling berengkulan setiap nyepi yang kemudian bernama Omed-Omedan ini, guys. Itulah sejarahnya ya, guys ya. Selanjutnya, tahun 1979, Parisade Hindu Dharma Indonesia atau singkatan dari PHDI meminta acara Omed-Omedan ini yang awalnya digelar tepat saat nyepi dipindahkan ke hari Ngembak Geni atau sehari setelah nyepi. Oke guys, segitu dulu yang bisa gue bahas tentang sejarah Omed-Omedan yang berada di Bali. Kalau kalian ada saran untuk bahas tentang sejarah, konspirasi, dan lain-lain sebagainya, bisa komen di bawah video ini ya guys ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya guys ya.